yang menggunakannya harus terus membentuk hukum itu. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakannya dan terus mengkritisinya. Kami berharap teman-teman buruh melalui 2 buku yang LBH Jakarta persembahkan bagi gerakan buruh Indonesia dapat terus maju, dapat terus bergerak, tidak patah arang atau patah semangat melihat sistem yang mungkin hari ini belum berpihak pada buruh, tetap menjaga asa, meneruskan perjuangan demi Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, selamat menikmati acara hari ini. Terima kasih. Saya pikir cuci dulu gitu, biasanya gitu kan ya. Iya, betul ya. Nggak biasa. Kasih. Selamat sore buat rekan-rekan yang datang di peluncuran buku ya ternyata ya. Mungkin anak masih belum. Oke, katanya kita ada diundang sini buat ngebuka biar meriah, lebih meriah sedikit. Ini lagu dari Dian Pramana Putra. Kita coba deh. Apa yang kamu baca? Siapa tadi? Kurang tinggi gitu. Oh, kurang tinggi. Muka gua kurang tinggi. Saya nggak bisa cacar, jadi mukanya biasanya lebih mulus. Maksud cerita juga. Udah cerita ya, cerita. Sorry. Ini lagu dari Dian Pramana Putra, judulnya Masih Ada. Yang selalu mampu bagaimana caranya sayangku, ku ingin jumpa denganmu. Bagaimana caranya, aku yakin tiada cinta. Bagaimana caranya sayangku, ku ingin juga kau mengerti. Bagaimana caranya, haruskah ku tebarkan air mata di pipi orang? Haruskah ku curahkan segala rasa di hati? Oh, haruskah kau mengerti aku lepaskan? Ketika dapat ada rasa berpisah, kurangkan ada. Bagaimana cerita kita sebagai langkah baru? Bagaimana caranya aku ingin bahagia denganmu? Bagaimana caranya, haruskah ku tebarkan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala rasa di hati? Oh, haruskah kau meluk dan aku lepas lagi? Agar
tiada pernah ada kata berpisah. Haruskah ku tegaskan haruskah ku curahkan segala rasa di hati? Haruskah ku peluk, ku cinta, tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Haruskah mencurahkan segala rasa di hati? Haruskah aku berjanji aku lepas lagi, agar tiada ada kata berpisah. Haruskah ku bebaskan air mata ini? Haruskah ku curahkan segala rasa di hati? Haruskah kau peluk dan aku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Asik ya? Silakan Mbak MC-nya. Tepuk tangannya sekali lagi kepada band Four Seasons. Four of Us. Oh iya, Four Seasons lagi. Oke, sekarang saya mau kenalan dulu mungkin sama penyanyinya. Ini kan berbeda nih Mas. Cimukul kan. Mungkin bisa dikenalkan namanya siapa? Oke. Ya, baik. Ini saya baik. Nama saya Berapa seniman putra pada Inter yang paling ganteng ya? Rio Tante yang paling gendut. Indra Rashid yang iya. Sama Muhammad Badri yang paling kanan di bawah. Oke, Bukan baik. dia tuh Mbak, penghuni katanya kekecilan terus akhirnya di bawah. Oh, gitu ya Kak. Tadi mau di luar ya. Tadinya mau di luar, cuman nggak nyampe kaburnya. Oke, baik. Sebelumnya sudah berapa lama nih berbentuk bandnya? 2010. 2010 ya, 4 tahun. 4 tahun ya. Oktober 2010. Four of Us karena 4 orang atau Berempat. Oh, Jadi berempat. Coba diperhatiin yang bajunya terang sendiri di mana siapa? Nah itu biasanya edisional. Oke, baik. Ya, terima kasih Four of Us ya. Kita turun ya. Sekarang mungkin bisa kita lanjut ya, nanti kita masuk Iya. lagi. Ya, dulu lah. Baik. Kenapa saya kegantengan Mbak? Oh iya Mas. Ya, terima kasih semuanya. Sekarang kita mungkin langsung masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu. Acara utama kita yaitu sesi talk show peluncuran buku LBH Jakarta. Nanti kita akan ada 3 narasumber. Yang pertama itu dari Bapak Muhammad Isnur selaku Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta. Lalu yang kedua dari Bapak Hamid dari FSP 2KI dan yang ketiga dari Pupu Saifullah dari SPKAJ. Ya, untuk selengkapnya nanti akan saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Eni, kamu selaku moderator, kami persilakan maju ke depan. Terima kasih banyak kepada Oki yang sudah menjadi MC.
Baik, langsung saja karena kita punya keterbatasan waktu. Jadi LBH Jakarta mengadakan penelitian yang pertama terkait dengan indeksasi putusan PHI dan yang kedua terkait dengan penulisan kasus-kasus yang berdampak strategis di isu perburuhan. Untuk kasus-kasus yang ada di PHI, kita akan meminta kepada Bang Isnur untuk menceritakan sejauh apa proses dan landasan filosofis kenapa penelitian ini objeknya adalah putusan pengadilan hubungan industrial yang ada di Mahkamah Agung. Kemudian hambatan dalam penelitian tersebut apa, dan tentunya juga ke depan harapannya apa dari penelitian yang mengambil objek 2.993 putusan dari PHI sejak 2006 sampai 2013. Silakan Bang Isnur. Ya, terima kasih ini. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Hamid dan sepupu mungkin forum ini agak-agak ricuh karena biasa orasi di lapangan ya kan. Biasa orasi di atas mobil disuruh bicara, tapi ini suasana lain yang LBH hendak bangun sebenarnya. Suasana lain yang ingin kita lakukan bersama sore ini agar ya sesekali kita perlu santai duduk dan bernyanyi bersama, nggak harus selalu orasi juga. Sekali kita harus juga berefleksi dan diskusi santai dan mengkaji secara mendalam sejauh mana pencapaian teman-teman. Di sini mungkin kita semua sudah mengalami hal yang sama, saya ingin diri saja. Di sini kita sudah mengalami hal yang sama semuanya. Teman-teman di sini para pejuang sudah ke PHI berulang kali, kepolisian berulang kali, ke Petun mungkin sangat sering. Di sini ada juga dari teman-teman FBLB. Ini berangkat dari pengalaman kita bersama. Ketika misalnya yang riset ini kita sering mengkaji gini, bagaimana sih sebenarnya PHI memandang kasus saya. Saya misalnya kasusnya si Pak Haris ini guru di Yayasan Lihat. Bagaimana sih Mahkamah Agung memandang kasus guru dengan guru? Itu kita kesulitan mencari track kasus lain. Bagaimana sikap MA dan PHI mengkaji itu? Terus saya meminta upah proses. Bagaimana sih MA memandang, memutus tentang upah proses? Bagaimana misalnya KAI MA memandang tentang bagaimana MA memutus tentang, di sini ada SPKJ, tentang misalnya peralihan outsourcing di BUMN. Nah ini kita melakukan hal ini dalam rangka mempermudah. Jadi sejak PHI berdiri 2006 sampai 2013, semua putusannya yang di MA kita download. 3.300 putusan itu download. Semuanya. Semua kita indeks dengan kata-kata yang berkaitan dengan isu kita sehari-hari. Di lampirannya ada, belakangnya. Di sini ada tentang kategori-kategori yang bisa teman-teman cari berkaitan dengan putusan MA. Misalnya saya ingin tentang cuti haid. Bagaimana sih, atau putusan mana saja yang berkaitan dengan cuti haid. Nah ini tuh sebenarnya tujuannya, ini mohon klik tadi. Ini kalau buka web LBH, silakan mohon. Nah ini ada. Buka web LBH, cari tentang indeks putusan. Nah ini diklik saja indeks putusannya, teman-teman mau cari isu apa? Misalnya isu cuti haid, bagaimana sih putusannya, ada di situ. Keluarlah putusan berapa banyak. Jadi ini kayak sebenarnya katalog. Ya, misalnya tentang perselisihan antar serikat atau perselisihan TKB atau apalagi yang suspek. Ini sebenarnya tentang berunding, tentang isu apa aja, tentang union busting, tentang diskriminasi. Kita ingin mencari kata apa saja dengan kasus tertentu, teman-teman tinggal klik katanya, dicari di sini keluar semua putusan MA. Misalnya tentang mogok kerja. Mogok kerja di sini ada klik berapa tadi kan? 81 putusan. Bagaimana sih sikap MA terkait mogok kerja? Itu 80 putusan. Jadi sangat mudah mencarinya. Ini tuh kayak katalog di tengah gudang data yang sangat luar biasa. MA sangat banyak putusannya, ribuan putusan. Kita kehilangan arah, petunjuk. Nah mudah-mudahan dengan indeks ini teman-teman besok, ini online, ini bisa diakses dimanapun. Kalau jalan-jalan ke Hong Kong, jalan-jalan ke Taiwan juga bisa dibuka. Bukan hanya di Indonesia, bisa dicari, bisa langsung ngasih advice kepada siapapun. Nah ini langkah pertama. Kita buat tabel Excel sangat panjang kategorinya.
Termasuk kemarin ketika LBH datang teman-teman PDAM dari Tangerang. Teman-teman PDAM dan juga di Disnakertran itu bersikukuh, namanya PDAM adalah kepegawaian, bukan wilayah PHI. Dengan bantuan indeks kita searching PDAM, keluarlah sekitar 5 putusan MA terkait PDAM. Dan kita kasih itu putusan kepada Disnakertran Tangerang, dia nggak berkutik, langsung diam, mau mediasi. Nah, mudah-mudahan ini membantu. Dari sini, ini yang pertama, ini share buat semua. Yang kedua, langkah LBH adalah melakukan analisa terhadap putusannya. Ternyata kita temukan yang memanfaatkan PHI adalah paling banyak buruh. 88% itu PHI buruh yang maju. Ya wajar karena PHI jadi wadah perjuangan buruh. Tapi yang menarik, 55% itu adalah perusahaan yang majuin kasasi. Jadi kalau ketika setelah putusan, buruh rata-rata mayoritas nerima, tapi pengusaha paling banyak ke kasasi. Kenapa? Ya tujuannya cuma ngulur-ngulur waktu, memperlama proses. Di sini juga kita buat kesimpulan, misalnya pada akhirnya PHI adalah wadah sarana tempat yang tidak efektif buat perjuangan buruh. Di sini kesimpulannya ada di situ seperti itu. Kenapa? Bukan hanya tujuan PHI nggak tercapai. PHI diciptakan ingin cepat, murah, sederhana. Praktiknya dia lama. Ada yang lebih dari 7 tahun. Berapa paling lama? 7 tahun ya. Ada yang 7 tahun baru selesai proses di MA. Yang 2006 berdiri, 2014, 13 akhir baru kemudian diputus. Paling lama. Jadi dan mahal juga. Teman-teman yang dari Depok harus sidang ke Bandung, Tangerang sidang ke Serang dan lain-lain, sangat mahal. Belum proses-proses yang lainnya sangat memperumit. Kemudian di sini juga kita akhirnya banyak rekomendasi yang lain di sini, teman-teman bisa baca. Ini sih kita membaca bagaimana sih arahnya. Apakah kita tanya ini, apakah adanya serikat pekerja di Gugatan PHI berdamping lurus dengan kemenangan? Apakah dengan pendampingan advokat di PHI berdamping lurus dengan kemenangan? Tidak. Mayoritas kemenangan buruh di PHI ternyata itu ketika maju sendiri. Persentase kemenangan didampingi oleh advokat dan serikat pekerja itu lebih kecil dibanding buruh maju sendiri. Ini yang angka yang menarik. Dulu selalu bilang nih butuh advokat, butuh apa gitu ya, LBH untuk maju PHI. Ternyata presentasinya lebih menang ketika buruh maju sendiri kemenangannya. Walaupun kemenangan relatif, ada kemenangan yang minta semua dikabulkan lain misalnya. Nah ini satu tentang PHI, teman-teman bisa mudah-mudahan bisa memperkaya. Yang kedua, ini ada 5 tipikal kasus. Yang pertama ini arsitek dari Karawang, ininya Pak Hamid. Ini mereka dipidana, tipikal pidana. Yang kedua, istana ini penutupan pabrik, penguasaan pabrik. Di sana ada PHI dan juga pilotan karena dipilotkan. Berjuang bagaimana pengalamannya. Juga yang ketiga kasus TUN. Ini teman-teman FBLP dan kemarin jaringan SPN di Jakarta, di Bandung juga menggugat TUN upah penangguhan upah oleh Gubernur DKI. Terus CLS Nunukan itu menggugat buruh migran 2003 di Jaksel, dan terakhir bisa review di Kerajaan. Jadi pilihan-pilihan advokasi mau ke PHI, mau ke TUN, mau ke pidana, mau ke MA, mau ke perdata, ada semua contohnya. Nah ini pengalaman teman-teman bagaimana sih kita berefleksi dari sebuah kasus. Nah ini yang ya sumbangan sedikit dari LBH Jakarta, mudah-mudahan bisa memperkaya teman-teman, bisa menjadi bahan pelajaran kita bersama, terutama buat para lawyer muda LBH. Karena seringkali lawyer muda LBH nggak tahu kasus yang ditangani oleh teman-teman pendahulunya. Gitu. Nah itu sedikit dari saya, talk show-nya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bang Isnur. Jadi Bang Isnur sempat memaparkan bagaimana jawaban atas solusi yang diberikan pemerintah untuk masalah perburuan itu dengan PHI itu tidak efektif. Dan ini juga sempat dikuatkan oleh Pak Hadi Subhan, beliau adalah akademisi dari Universitas Airlangga yang kemarin diundang untuk diseminasi. Beliau menceritakan memang dalam kasus yang berada di PHI itu membawa dimensi hukum publik dalam hukum perburuhan menjadi hukum privat.
di mana buruh dan pengusaha diminta berhadap-hadapan satu sama lain. Nah, untuk menguatkan temuan-temuan penelitian, tentu perlu didukung oleh pengalaman praktik di lapangan. Seperti apa sih advokasi buruh itu, mulai dari tingkat bipartit, mediasi, sampai kemudian berlanjut ke pengadilan hubungan industrial. Kali ini ada Bang Hamid yang akan bisa men-sharingkan bagaimanakah proses advokasinya di buruh Pindo Deli yang berada di bawah bimbingan Bang Hamid bimbingannya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sebelum masuk di materi, sebenarnya lagunya sangat pas mewakili kita gitu kan. Teteskan air mata di pipi itu PHI banget begitu buat saya. Jadi saya nggak tahu siapa yang bikin lagunya gitu. Terus yang kedua, sebenarnya saya ikut terlibat dalam diskusi awal ketika buku ini disusun. Saya menawarkan ada satu tema yang dibahas di sana. Ketika kita ngeklik itu muncul serikat mana saja yang paling sering menggunakan PHI. Karena di kawan-kawan serikat, undang-undang ini termasuk yang ditolak sejak awal. Tapi ketika kemudian dipraktekkan, ternyata banyak serikat yang memanfaatkan ini entah dengan tujuan apa begitu. Meskipun kemudian tujuannya agak pragmatis begitu. Kita pengen melihat, karena kita pengen melihat konsistensi serikat-serikat. Tapi oleh Esnur ditolak waktu itu, jadi kita tidak bisa mendapatkan itu. Nah, setidaknya ada 5 kasus besar yang saya ikut terlibat dalam advokasinya. Yang pertama adalah PT Titan, pilot 800 orang, PT Onamba di Kerawang. PT Onamba ini agak fenomenal karena kemudian untuk pertama kalinya seorang ekspatriat Jepang dipenjara karena terlibat dalam penyegokan hakim 200 juta. Hakim PHI mengatakan satu kepala kita tak 1 juta. Bayangkan. Jadi harga kepala buruh itu di PHI minimal 1 juta begitu kata paniteranya. Dan ketangkep tangan ketika sedang serah terima sogokan begitu. Yang berikutnya kasus SPAP dan PLN, dan yang terakhir yang disebutkan tadi adalah kasus Pindo Deli begitu. Nah, ketika berbicara tentang apa tantangan yang kita temui di lapangan, yang pertama saya ingin mengatakan ini berkaitan banget dengan mentalitas kawan-kawan di buruh begitu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa buruh pemalas bukan, buruh tidak mau berjuang bukan begitu, tapi sistem ini kemudian dibenturkan pada satu kondisi di mana kawan-kawan buruh dihadapkan pada satu kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Apalagi kemudian ketika kesadaran berserikatnya turun, kesadaran mereka terhadap membangun organisasinya turun, kemudian begitu banyak sistem-sistem yang dilakukan seperti outsourcing, kontrak, begitu buruh mencari pekerjaan sangat susah, maka buruh menjadi pragmatis dan kemudian mereka pengennya menyelesaikan kasus secara instan. Pada bulan pertama mereka begitu bersemangat untuk mengumpulkan data dan sebagainya, tapi masuk bulan ketiga mereka sudah bilang, Bang, kontrakan rumah sudah tidak dibayar begitu. Kemudian bulan ketiga mengatakan, Pak, istri saya mau melahirkan begitu. Jadi pengurus serikat buruh dihadapkan kepada pilihan-pilihan untuk mengadvokasi, upah nggak dibayar begitu, tapi kemudian buruhnya mengatakan kondisi pragmatis itu, mereka pengen instan. Undang-undang PHI tidak banget menyelesaikan kasus ini, meskipun tadi cepat, murah, adil dan sebagainya. Saya mengatakan tidak. Nah, yang kedua, kondisi PHI ini sangat perdata sekali, sehingga kemudian ya namanya perdata begitu, kalau orang utang itu boleh bayarnya belakangan dan sebagainya. Ini memang tipikal yang sangat untuk mengulur-ulur waktu, meskipun ada juga sedikit yang membuat kawan-kawan menjadi lebih sadar dalam menyusun administratif begitu. Karena PHI ini kasusnya SPKAJ misalnya di NO gitu, maka orang berpikir jangan sampai seperti SPKAJ, kita harus menyiapkan datanya begitu. Ada positifnya, meskipun saya tidak mengatakan positif ini kemudian menjadi pembenaran kita untuk mengatakan PHI bagus. Nah, pengalaman secara umum saya ingin menceritakan tentang kasus Pindo Deli. Pindo Deli itu perusahaan kertas terbesar, tahun ini mereka nomor 9 di internasional, dan 2019 mereka mentargetkan menjadi 5 terbesar dengan pembukaan pabrik baru di Sumatera Selatan. Pindo Deli ini melakukan mogok kerja karena upah yang di bawah UMK. Bayangkan, perusahaan Sinarmas, APP Group, kemudian bayar upah di bawah UMK. Perusahaan mengatakan, kami tidak melanggar hukum karena undang-undang mengatakan UMK itu komposisinya 75% upah,
pokok dan setinggi-tingginya 25% itu. Sehingga kemudian teman saya yang sudah bekerja 29 tahun, gajinya 2.641.000, cuma berbeda 5.000 dengan teman-teman buruh kontrak yang masuk. 2001 saya ikut mogok 19 hari, berhasil, tapi kemudian selama 11 tahun berikutnya itu diotak-atik lagi sama pengusaha, sehingga kemudian diubah lagi, sehingga kemudian komposisi lama itu buruh mogok, dan kemudian pengusaha yang mendaftarkan kasus ini ke mediator. Kita mediasi dan sebagainya gitu. Nah, ketika mediasi ini kemudian perusahaan mengatakan, hentikanlah aksi kalian, hentikan kampanye internasional, hentikan boikot dan sebagainya, karena ini kan sudah masuk dalam ranah hukum. Kemudian kawan-kawan dikriminalisasi dan sebagainya karena nulis di Facebook dan sebagainya begitu. Nah, yang aneh adalah anjuran dari mediator itu nilainya lebih rendah dari apa yang kawan-kawan tuntut, dan lebih rendah dari kondisi yang sedang diperjuangkan. Coba bayangkan, perusahaan ketawa ketiwi karena kemudian putusannya sangat menguntungkan mereka. Mereka membuat satu formula begitu yang ketika kita analisa, kemudian ternyata nilainya itu di bawah kondisi yang sedang berlaku. Coba bayangkan, bagaimana mediator bisa melakukan itu? Sampai kemudian kita datang ke mediator, sampai mediatornya kemudian pingsan di tempat begitu. Berita besok paginya, serius, besok berita di paginya di koran mengatakan bahwa serikat buruh berbuat anarkis. Saya mengatakan pengusaha yang menyogok kalian itu lebih anarkis dan sebagainya begitu. Tapi kemudian mereka berusaha. Nah, berhadapan dengan korporasi sangat besar, kondisinya akan sangat tidak menguntungkan mereka, karena mereka bisa membayar siapapun. Problem utamanya ada di birokrasi yang mediator yang sembarangan, tidak kredibel dan sebagainya. Tetapi sekredibel apapun mediatornya, buat saya tidak memberikan solusi yang kita harapkan. Kasus di Pindo Deli itu menunjukkan bahwa uang bermain di kasus itu. Yang kedua, kasus Onamba juga menunjukkan uang bermain. Kasus ketiga, saya ikut mengadvokasi salah satu guru internasional, namanya Yohana, begitu 2 tahun dia bersidang bolak-balik, putusannya juga tidak berpihak kepada kawan Yohana dan sebagainya. Artinya apa? Dari awal ketika undang-undang ini masih berbentuk draft, kita sudah berkesimpulan undang-undang ini bukan solusi. Maka kalau ditanya tentang evaluasinya apa, agak ekstrim. Meskipun ini ada beberapa serikat yang tidak setuju dengan yang saya sampaikan. Bubarkan PHI, kembalikan ke sistem lama yang lebih berpihak dengan menghilangkan mekanisme di PT UN. Saya pikir itu akan lebih berpihak. Tapi kalau tidak, rekomendasi bahwa buruh dipersenjatai saya pikir menjadi sesuatu yang menarik untuk kita materialkan, kita wujudkan kalau memang sistem ini tidak bisa kita ajak baik-baik begitu. Karena saya pikir kekuatan buruh di situ, dan bagi saya serikat buruh adalah sampai saat ini saya mengatakan satu-satunya kekuatan yang akan menyelamatkan kawan buruh dari kondisi-kondisi ini. Karena begitu banyak kasus kalah di PHI, tapi kemudian berbalik karena kemudian kita melakukan aksi. Meskipun ada juga beberapa aksi yang kemudian berujung PHI begitu. Tapi saya tetap akan mengatakan bahwa hari ini membangun organisasi yang bernama Serikat Buruh adalah keniscayaan buat buruh. Buruh itu siapa? Siapapun yang dibayar, yang mendapatkan upah. Ada teman-teman mahasiswa sebentar lagi menjadi buruh, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi outsourcing di bank apa, kemudian menjadi outsourcing di PT apa begitu. Meskipun jabatannya sangat tinggi, tapi mereka outsourcing. Buat saya, bangunlah serikat buruh, karena serikat buruh yang akan membuat kawan-kawan menjadi kuat. Siapapun Anda, guru, kuli pabrik, buruh bangunan, kuli pelabuhan, dan sebagainya. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing yang sangat menggugah gerakan buruh dari yang disampaikan oleh Bang Hamid. Terkait dengan informasi tadi bagaimana PHI itu sangat lama, terkonfirmasi juga dari penelitian ini bahwa rata-rata putus PHI sampai dengan berkekuatan hukum tetap itu adalah 384 hari. Itu hari kalender itu berarti lebih dari 1 tahun kerja. Padahal kalau dalam undang-undang hakim PHI itu wajib sudah memutus setelah 50 hari kerja dan kemudian sudah berkekuatan hukum tetap selama 140 hari kerja. Tentu dengan buruh yang kondisi buruh yang disampaikan oleh Pak Hamid, bagaimana gajinya hanya sejutaan kalau misalkan di daerah Semarang, di daerah Sukabumi yang UMR-nya sangat rendah, apakah bisa proses selama hampir 2 tahun itu dilalui oleh buruh hanya untuk memperjuangkan haknya? Kalau dihitung
83% dari nilai gugatan itu adalah di bawah 150 juta. Dan kalau dilihat lagi sebenarnya nilainya sangat kecil, 15 juta, 10 juta, 9 juta. Namun pengusaha dengan istilahnya dengan apa ya, dengan ketidakmauan dia untuk melindungi buruh, akhirnya menempuh proses PHI dan itu menambah penderitaan buruh menjadi beberapa kali lipat lebih banyak. Untuk sharing kedua kali ini akan disampaikan oleh Bang Pupu Saibullah dari SPKAJ. Silakan Pak untuk men-sharingkan kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih untuk LBH Jakarta hari ini sudah diundang untuk menjadi ini. Dan saya ucapkan selamat atas peluncuran bukunya. Mudah-mudahan bisa menjadi pemandu lah, sebuah panduan buat kawan-kawan yang nanti berminat masuk ke PHI. Tapi saya sarankan kawan-kawan jangan pernah berminat masuk ke PHI, karena PHI itu sangat menyakitkan. PHI itu sangat lama. PHI itu tidak sejalan dengan niat yang diluncurkan awalnya, pembangunan 2004 ya, Undang-Undang 2004. Pengalaman kami dari SPKAJ cukup pelik waktu itu pertama masuk itu di tahun 2008. Kami menggugat PT Kereta Api selaku pemberi kerja kami untuk diangkat menjadi pegawai tetap di PT Kereta Api. Dari 2008 itu diputus terakhirnya 2011. Jadi kalau ngomong tadi cepat, di SPKAJ sudah terjawab bahwa hal itu adalah hal yang bohong. Terusan dibilang bahwa PHI itu adalah murah, itu juga dijawab dengan pengalaman kami di SPKAJ. Dengan pembuktian yang hampir waktu itu 25 kilo, karena satu orang itu ada sekitar 15 sampai 20 bukti, dan itu harus dilegalisir. Sudah berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh buruh? Ya, waktu itu SPKAJ memasukkan 220 penggugat. Kalau satu orang mengeluarkan 100.000, maka kalau dikalikan cukup banyak. Itu baru ngomongin legalisir. Belum lagi pendaftaran, yang katanya kalau kita boleh daftar ke PHI itu tanpa bayar, jika nilainya di bawah 150 juta. Serba salah, kalau mau kita daftarin di bawah 150 juta, maka upah proses itu bukan merupakan bagian dari gugatan. Kalau kita masukkan upah proses, maka rata-rata nilainya di atas 150 juta. Maka kita harus bayar lagi, ya kan? Apalagi sekarang PHI itu 2 kali legalisirnya kan? Selain legalisir di kantor pos untuk dimateraikan, juga dilegalisir lagi di PHI. Jadi sangat bohong, sangat ini. Kalau saya sekali lagi menyarankan, kalau kawan-kawan bisa menempuh jalur lain selain jalur PHI, jangan pernah masuk PHI. Itu baru PHI, belum lagi masuk ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu setelah putus berkas diterima oleh hakim, maka setidaknya 30 hari harus segera diputus. Kenyataannya bohong juga. Saya hampir 2 minggu sekali aksi di Mahkamah Agung. Diterima oleh hakim itu baru 6 bulan, baru sampai ke hakim. Kemudian kita cross track lagi, kita pernah bareng-bareng sama kawan-kawan KSN, FPBI, kawan-kawan serikat buruh yang lain, kita coba keruduk terus Mahkamah Agung. Kasus SPKAJ ternyata baru bisa selesai akhir tahun, dari masuk awal 2011, di akhir 2011 lah baru putus. Jadi sekitar 1 tahun itu di Mahkamah Agung, belum kita ngitung di bipartit, mediasi. Dan kalau di SPKAJ punya pengalaman pribadi yang sangat manis dan sangat pahit. Gugatannya di NO, gugatan ditolak karena kebodohannya kita. Buruh kan bukan orang yang punya gelar sarjana hukum, betul nggak? Kalau kita mau ngomong berapa sih paling tinggi apa sih pendidikan buruh rata-rata hari ini yang jadi outsourcing? Rata-rata yang lulusan SMA, SMK kan? Rata-rata. Dan kalaupun ada yang sarjana hukum di tempat saya ada, di PT Kereta Api ada yang sekolahnya cukup tinggi sampai sarjana hukum. Insinyur ada. Sarjana ekonomi juga banyak. Tetapi tidak mau ikut bergerak. Karena pemikiran dia kan hanya ya udah, gua udah keluarin biaya banyak, apa yang harus gugat-gugat lagi, yang penting kerja nyaman. Padahal di outsourcing. Nah, yang saya mau sampaikan di sini ke kawan-kawan, tadi kalau misalkan kita ngomongin PHI,
kembali lagi saya menyatakan bahwa saya adalah orang yang pertama tidak setuju dengan PHI. Sehingga kami saat ini sama kawan-kawan BUMN menempuh jalur lain. Kalau masuk PHI, insya Allah kita akan dikubur dalam-dalam di Mahkamah Agung. Kasus kita hanya akan dipendam, kasus kita hanya akan diputus dengan putusan PHK. Putusan SPKJ di PHI itu top banget ya, total menang. Suruh dipekerjakan kembali, dibayar upah prosesnya, ya kan? Semuanya hampir menang. Apa yang dituntut di pokok perkara dimenangkan, dikabulkan di PHI. Tapi begitu masuk ke Mahkamah Agung, sangat menyakitkan. Teman-teman masih kerja kenyataannya. Di putusan 821, teman-teman masih kerja, 112 orang masih kerja. Tapi diputus di PHK karena tidak bekerja. Kan gila kalau menurut saya. Jadi penilaian dari Mahkamah Agung, hakim-hakim Mahkamah Agung tidak objektif. Dan kita juga tidak bisa melakukan pressure, tidak bisa melakukan tekanan terhadap hakim-hakimnya. Karena hakim-hakimnya siluman, betul nggak? Kita nggak pernah tahu siapa orangnya, kita cuma tahu namanya. Kalau di PHI masih bisa kita takut-takutin, masih kita pressure. Alhamdulillah SPKJ di PHI hampir tiap sidang itu pasti aksi. Ada kawan Kasbi waktu itu, ada kawan Carrefour yang bareng-bareng selalu aksi. Dan alhamdulillah ya nggak terlalu lama sih diputusnya. Tapi begitu masuk Mahkamah Agung, kayak masuk kamar gelap, nggak tahu kita ini kapan mau selesai, kapan mau ini gitu. Termasuk PLN yang sudah diputus 2010, kita pernah bareng-bareng waktu di KSN, kita bareng-bareng dengan kawan PLN masuk ke Mahkamah Agung pertanyakan itu, ceritanya masih belum diketik. Dari 2010 kita pertanyakan ke Mahkamah Agung 2011 itu masih belum diketik. Bisa dibayangkan itu kan betapa lamanya. Bisa bertahun-tahun kalau masuk ke Mahkamah Agung. Jadi aku sarankan ke kawan-kawan semuanya, kalau ada pilihan lain selain pilihan untuk masuk ke PHI, kalau menurut aku gunakanlah pilihan itu sekuat tenaga kawan-kawan. Jika kita memang mau itu, aku sepakat dengan kawan Hamid tadi. Kita harus membangun persatuan, memperkuat serikat buruh kita, melakukan pendidikan terhadap buruh kita, agar kita mau bersolidaritas dan berjuang bersama dengan kawan buruh yang lain. Kasus SPKJ dari 2008 masuk DPR udah secara elit politik itu berapa kali, di nota pengawasan keluar itu berapa puluh kali, udah banyak contoh-contoh yang dikeluarkan untuk SPKJ. Putusan pengadilan juga sudah ada. Sekarang berkasus lagi, alhamdulillah nggak ada juga yang diikutin kawan-kawan. Jadi hari ini aku mau coba tegaskan saja ke kawan-kawan, juga membangun satu mental buat saya sendiri, bahwa hari ini memang kita harus menggunakan kekuatan massa, bukan lagi kekuatan menggunakan jalur hukum. Walaupun memang kita dihadapkan mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan digiring ke PHI. Kita akan dikubur, semangat kita akan dikubur. Dan efek sebenarnya dari PHI itu yang paling mendalam ya itu adalah traumatik. Traumatik yang terjadi ke kawan-kawan. Karena terlalu lama kemarin aku sudah sharing dengan kawan-kawan di diskusi kemarin di SPKJ. Begitu kita ngomong PHI, ada kalau ini tidak berhasil dengan kawan-kawan BUMN tidak berhasil, maka kita akan terpaksa menempuh jalur formal. Jalur formal apa? PHI, udah langsung lemes. Karena apa? Traumatik di PHI-nya. Sudah jelas gambarannya, lama, berbayar, ya biayanya mahal. Terusan ujung-ujungnya ya 3 huruf PHK gitu. Itu aja kawan-kawan semuanya dari saya menyampaikan pengalaman SPKJ yang pernah masuk di pengadilan hubungan industrial. Mudah-mudahan kita bisa berbagi informasi, berbagi ilmu dan semakin mendorong kualitas kita untuk menggunakan kekuatan massa dibanding dengan masuk jalur PHI. Itu aja kawan-kawan semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Bang Pupu. Menarik ya, PHI itu kayak jadi lubang hitam, lubang kuburan. Semua yang masuk ke PHI, kemudian ke Mahkamah Agung sudah pasti kita menunggu putusannya jadi PHK. Sebenarnya buruh tuh nggak semua minta PHK, mintanya pasti mayoritas bekerja kembali. Tapi disitulah hakim punya kewenangan yang luar biasa untuk menafsirkan suatu fakta yang akhirnya
putusannya PHK dengan pesangon yang itu sudah pasti lebih rendah dari yang dimintakan oleh buruh. Namun sebenarnya mekanisme PHI itu filosofisnya menjawab permasalahan yang muncul di P4P, P4D, di mana waktu itu buruh ketika sudah dapat rekomendasi dari rekomendasi pun juga menghadapi permasalahan yang sama di PT UN. Nah ini muncul perdebatan di sini. Apakah kita akan seandainya ada wacana untuk merevisi mekanisme perselisihan hubungan industrial, apakah kita mau ditarik ke belakang lagi? Pak Bang Hamid dan Bang Buku mungkin mau memberikan elaborasi data apakah mau balik ke P4P, P4D, ataukah ada suatu lembaga baru yang diciptakan oleh buruh sehingga cepat sesuai dengan tuntutan buruh, bisa melihat keadilan yang objektif dan pastinya negara tidak lepas dalam sistem itu. Gimana Pak? Bang? Kalau aku sih melihat undang-undang ini udah salah sejak lahir begitu, dan ketika kita diskusi dalam pembahasan menolak undang-undang waktu masih berbentuk draft ya RUU tentang PPHI ini, kita mengatakan undang-undang itu sudah sangat buruk sekali dan sangat tidak mungkin diimplementasikan sesuai dengan apa yang ada dalam pasal per pasal begitu, karena kita tidak yakin begitu. Nah waktu itu kita meminta sebenarnya tuntutan kita, nanti kalau saya salah minta diluruskan, kita pengen waktu itu kembali ke undang-undang lama, undang-undang yang melibatkan P4D dan P4P. Menurut kawan-kawan pada waktu itu mekanisme di P4D, P4P lebih ada kepastian dibandingkan dengan sistem PPHI ini. Cuma permasalahannya adalah putusan P4P pada waktu itu bisa digugat di PT UN, sehingga kemudian mekanismenya menjadi sangat panjang. Itu saya pikir kelicikan Soeharto yang kemudian melibatkan PT UN untuk kasus ini begitu. Nah, aku tidak tahu bagaimana, belum melihat bagaimana arah kita ke depan untuk melihat PPHI ini begitu, karena di kalangan serikat juga masih terjadi pro kontra, apakah kemudian kembali ke undang-undang lama atau memperbaiki begitu. Ada banyak forum diskusi yang pada awal dan ini tapi kemudian menerima dengan catatan, namanya juga menerima meskipun dengan banyak catatan kelemahannya, tetap saja dia menerima begitu. Nah kalau rekomendasi yang paling sederhana saat ini yang menurut saya sudah ada undang-undangnya, sudah ada mekanisme, sebenarnya lebih tepat kalau sambil menunggu kekisruhan undang-undang ini menjadi semakin matang begitu, memfungsikan pengawas ketenagakerjaan menjadi lebih bertenaga. Undang-undang 2 2004 ini dan juga undang-undang otonomi daerah itu kan menjadikan pengawas di daerah menjadi lebih tunduk kepada bupati yang mengangkat mereka. Karena kemudian ketika ada contoh di Kerawang begitu, ada pengawas yang sangat powerful dalam memberikan nota terhadap pelanggaran normatif, bulan depan dia sudah dipindah ke dinas pemakaman. Benar terjadi. Dan kemudian bulan berikutnya datang kepala pengawas yang baru dari dinas pertamanan. Coba bayangkan, apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Saya pernah berdiskusi dengan pengawas di Kementerian Tenaga Kerja, butuh minimal 5 tahun untuk kemudian menjadikan seorang pengawas punya kemampuan untuk melakukan penyidikan dan sebagainya. Itu pun di kota-kota yang memang terjadi pertarungan buruh yang sangat ketat, Kerawang, Bekasi, Jakarta, Tangerang begitu. Coba bayangkan kalau dia ada di kota kecil, di pelosok begitu, akan sangat lama sekali dia bisa memahami kasus-kasus perburuhan. Saya pikir problem utama kita saat ini, sambil menunggu kekisruhan undang-undang PH ini menjadi semakin matang begitu, saya berharap ada satu sistem pengawasan yang lebih sentral begitu, tidak tunduk kepada bupati, tidak tunduk kepada gubernur, tapi ditarik langsung kepada Kementerian Tenaga Kerja, sehingga kemudian kembali seperti fungsi awalnya sebelum undang-undang otonomi daerah dan undang-undang PPH ini diberlakukan. Mungkin begitu, kawan moderator. Jadi kita menunggu dulu ya Pak ya, sampai ada rumusan yang paling tepat untuk mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Terkait dengan kasus-kasus yang diindeks oleh LBH Jakarta, menarik untuk diamati adalah kasus union busting, di mana kalau rekan-rekan mengetahui kasus union busting itu pasti
itu ada unsur pidananya di sana. Namun PHI berani memutus, bahkan bisa di PHK dulu karyawannya tanpa pidananya tersebut dibuktikan terlebih dahulu di proses kepolisian. Nah ini rekan-rekan yang terbiasa dengan mekanisme dengan union busting yang sering berjuang, bisakah men-sharekan pengalaman dan pengalaman advokasinya selama ini dalam mengadvokasi kasus union busting? Kak Erna mungkin? Oh iya, silakan Mbak. Kawan-kawan buruh yang ngalamin, Kurbana nih ngalamin juga union busting. Saya suruh ngomong apa ya? Ya, kalau tadi yang disampaikan oleh kawan kami di Jawa ya, GSBI salah satu serikat buruh yang sebenarnya menolak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Pertama, kita nilai bahwa undang-undang ini melepaskan tanggung jawab negara, gitu ya. Di mana kemudian konflik industrial buruh itu menjadi tanggung jawab buruh perorangan. Namun kemudian dalam perjalanannya kenapa GSBI juga memasukkan atau mendaftarkan kasus katanya di dalam PHI, ya karena memang ini satu-satunya yang ditawarkan oleh negara dalam penyelesaian perselisihan hukum industrial. Jadi mau nggak mau, karena nggak mungkin sekalipun kita menolak, kita sudah menyatakan bahwa itu bukan undang-undang yang berpihak kepada buruh, tapi faktanya memang negara hanya menyediakan itu. Kita nggak bisa pakai hukum yang lain untuk penyelesaian kasus yang dari produk kita. Benar apa yang tadi disampaikan oleh dua kawan, ya, Hamid dan kawan dari SPKAJ, bahwa pengalaman kami juga mengajarkan bahwa PHI ini atau undang-undang PHI ini sama sekali tidak memberikan satu perlindungan di mana buruh kemudian ketika menempuh jalur hukum ini, buruh betul-betul bisa mendapatkan haknya. Penegakan hukum itu betul ditegakkan. Saya mengambil contoh saja misalnya dalam kasus PHK yang dialami oleh anggota kami itu di salah satu perusahaan di Jababrika. Itu PHK bertahun-tahun. Saya kalau tidak salah ingat, saya coba ingat-ingat tadi itu hampir 2 tahun dan kemudian keluar putusan PHI itu yang menyatakan sebenarnya putusannya adalah perusahaan harus mempekerjakan kembali dan membayarkan seluruh upah proses PHK yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Nah, itu kemudian tidak bisa dieksekusi dan akhirnya kemudian memang harus berkompromi dengan perusahaan untuk perusahaan membayarkan kompensasi. Kenapa? Karena buruh yang di PHK itu sudah meninggal dunia. Gitu. Jadi akhirnya kita berkompromi seperti itu. Sekian lama itu buruh yang di PHK, bagaimana dia bertahan, dia ingin tunjukkan kepada kawan-kawannya yang rapuh, yang menyerah, kemudian bahwa dia bisa. Gitu. Dia tidak peduli kemudian kalaupun hasil akhirnya dia akan dapat apa-apa. Dia hanya mau tunjukkan kepada kawan-kawannya bagaimana seharusnya berjuang, dan dia juga ingin tunjukkan kepada kawan-kawannya bahwa seperti apa sebenarnya hukum itu bagi buruh, gitu ya. Bahwa perangkat hukum itu tidak berpihak kepada buruh. Pengalaman kami hanya ada di dari 4 kasus perselisihan yang menjadi ranah dari PHI, itu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja. 3 yang baru kami punya pengalaman menggunakan mekanisme PHI. Jadi kalau perselisihan antar serikat kerja ini belum pernah. Yang ada karena kami nggak mau konflik itu seolah-olah jadi perseteruan antar serikat. Padahal kalau pernah ada serikat lain yang katanya itu anti terhadap serikat buruh kami, sebenarnya itu bukan atas dasar kesadaran mereka. Ini adalah skenario yang dimainkan perusahaan seolah-olah ini menjadi konflik antar buruh. Gitu. Kita tahu ini dan kita nggak mau terjebak dengan itu. Maka ketika misalnya terjadi ada indikasi union busting, gitu ya, sekalipun juga ada serikat tetangga, serikat lain yang melakukan bentuk-bentuk itu, kita tidak akan menyerang serikat pekerjanya, tapi lebih memilih menyerang
pengusaha itu lebih jelas, itu musuh kita gitu. Bukan kita sedang bermusuhan atau berlawanan dengan sesama buruh, sesama serikat pekerja. Karena itu bukan persoalan pokoknya pokoknya kaum buruh, bukan persoalan pokoknya serikat buruh. Persoalan pokok dari persoalan pokok dari kaum buruh adalah bagaimana kaum buruh bisa membebaskan diri dari penindasan dan pengisapan mereka di tempat kerja. Itu yang paling penting. Jadi kami sebenarnya belum punya pengalaman itu, tapi kalau soal union busting yang kemudian dikriminalisasikan, PHK PHK massal seperti itu, kami banyak contoh-contoh seperti itu. Saya kalau mungkin bagi masukan saja kepada kawan LBH, karena tadi saya ditodong, walaupun sebenarnya saya nggak ditodong, tapi ingin bertanya, akan ada beberapa poin. Seingat saya 1 tahun setelah PHI berjalan, itu TWRC pernah juga meluncurkan ada satu buku tebal sekali, itu tentang putusan-putusan. Dari sekian putusan-putusan yang dikeluarkan itu hanya sekian putusan saja itu yang memenangkan buruh. Meski kemudian eksekusinya dalam hal putusan yang memenangkan itu adalah putusan membayarkan pesangon, gitu ya. Bagi kami membayarkan pesangon itu bukanlah kemenangan. Kemenangan adalah ketika buruh di PHK bisa bekerja kembali, itu adalah kemenangan. Gitu. Bukan nilai pesangonnya yang menjadi kemenangan buruh. Nah, kalau kemudian saya belum membaca, kemudian LBH Jakarta yang mencoba juga membuat buku yang sama, saya coba lebih menjadi masukan saja ya. Kalau tadi disebut-sebut ya, ada azas murah, azas cepat, azas adil. Ini kan sama sekali sebenarnya tidak. Tadi cerita dari kawan SPK aja juga sudah. Kita sudah belajar itu, bahwa ternyata azas murah, cepat dan ini tidak sama sekali itu tercermin dalam prakteknya kemudian. Nah ini yang seharusnya bisa dibongkar, sehingga buku ini pun tidak hanya sekedar menjadi sebuah teori baru bagi kawan-kawan serikat buruh, tidak hanya sekedar sebagai sebuah pengalaman, wawasan dari pengalaman praktek yang dilakukan oleh kawan-kawan LBH bersama dengan kawan-kawan serikat yang lain, tapi ini juga bisa menjadi satu advokasi, ya, advokasi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh kami tadi, dan ini harus menjadi dorongan kuat, itu karena sistem perselisihan perburuhan pada tahun yang lalu, nomor 22 tahun 57, 12 tahun 2257, dengan mekanisme 1264, 2257, itu lebih dari seadil-adilnya bagi buruh. Hanya sayangnya kan kemudian ada undang-undang nomor 5 tahun 80, nomor 5 tahun 86 yang mengatakan bahwa putusan P4D adalah putusan administrasi yang bisa digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi kalau tanpa undang-undang nomor 5 tahun 86 sebenarnya waktunya sangat pendek sekali dan buruh tidak harus tidak harus membayar ongkos yang sangat mahal sekali kayak gitu, dan buruh bisa mengontrol proses dan dan mekanisme penyelesaiannya. Itu yang paling penting. Bagaimana LBH Jakarta ketika misalnya menyoroti sisi kelemahan ataupun juga kerugian dari PHI dari sekian 7 tahun 8 tahun PHI ini berada di mekanisme yang ditawarkan oleh negara kepada kaum buruh, bisa lebih disoroti di aspek-aspek tadi. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas sharingnya untuk menambahkan bagaimana praktek-praktek PHI selama ini yang telah terjadi. Bagi hadirin yang hadir di ruangan ini, adakah yang ingin menambahkan terkait dengan pengalaman dan mungkin saran buat penelitian ini agar semakin lebih baik lagi? Ya, silakan Kak. Ya, terima kasih. Mungkin tadi tawarannya itu bicara soal union busting. Sebenarnya union busting ini juga tidak lepas dari PHI, karena pada konteks hari ini bahwa union busting belum bisa kita tarik ini bicara soal konteks pidana kejahatan, tapi lebih diarahkan oleh dinas kepengawasan itu kepada perdata. Nah, mungkin saya sih tadi dari Sekretaris Jenderal GSBI tadi sudah memaparkan terkait soal PHI. Aku sih mau tarik di soal union busting karena ini kan ada kaitannya, yang dimana kasusnya berawal dari union busting, tapi ujung-ujungnya itu adalah
lari ke PHI, tapi tidak serta menarik bahwa ini adalah kasus kejahatan juga yang kita lihat. Seperti contoh ini juga pernah dialami oleh DSBI, dan sampai sudah 2 tahun ini kita juga lagi terus melakukan satu perjuangan terkait soal 1.300 khususnya anggota kami itu di PHK, berangkat dari kondisi kerja yang buruk, yang di sana juga sudah ada satu organisasi, tapi memang buruh yang ada di PT Bank Berikarya ini melihat bahwa belum mampu menjalankan apa yang menjadi aspirasi buruh di sana, terkait soal tidak dijalankannya upah, terus cuti haid nggak ada, bahkan ke WC pun harus nguber-nguber sama pengawasnya di tempat kerja di komando. Sehingga ada apa namanya ya, ketika dia berinisiatif untuk membentuk serikat dan baru dicium bau oleh perusahaan, itu orang-orang yang coba menjadi inisiatif untuk membentuk serikat itu langsung di PHK. Ketika membentuk serikat langsung di PHK lagi 7 orang. Pasca membentuk serikat nuntut hak normatif, akhirnya mogok spontan di PHK semua. Akhirnya 1.000 dari 2.500 sekian, 1.300 itu di PHK pihak oleh perusahaan. Dan itu sudah kita coba mengajukan ke pihak polisi bicara soal union batin, tapi lagi-lagi ini dikembalikan lagi bahwa ini bukan ranah kepolisian. Padahal jelas terang juga di pasal 28 ini bicara soal juga kejahatan. Tapi sampai hari ini dia kembalikan lagi bahwa ini adalah persoalan perselisihan. Begitu juga dengan pengawas. Mungkin lebih ditegakkan itu adalah bicara soal kepengawasan, yang dimana setiap guru melakukan pengaduan terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada di perusahaan. Ini kan lebih bicara soal hubungan industrial, tapi tidak memeriksa apa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, tahun 2010 kita juga mengalami yang sama, ketika meminta hak itu juga seluruh kasus Megaria juga ada di Pluit, 600 sekian guru juga di PHK, dan sekalipun dimenangkan di PHI pekerjakan kembali, tapi tidak bisa juga dieksekusi. Akhirnya ya ngambil lagi pesakun. Bicara soal Jababeka juga ada, bahkan polisi juga sudah mengeluarkan SP2 kalau nggak salah, bahwa itu dibenarkan itu adalah satu pelanggaran kejahatan yang dilakukan terkait soal terbentuknya serikat di sana, tapi lagi-lagi tidak bisa dieksekusi. Larinya PHI lagi. Seolah PHI ini adalah solusi yang baik buat buruh, padahal ini adalah kuburan yang paling tidak ternilai dosanya ada di PHI, gitu. Ya mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Erna. Jadi PHI adalah kuburan kelam, berkali-kali diungkapkan ya, baik dari teman kami, Kak Erna, dan kemudian dari Sekjen GSBI tadi juga mengungkapkan bagaimana PHI itu demikian membuat buruh terlunta-lunta, tidak jelas prosesnya. Adakah Bapak di belakang mungkin mau men-sharingkan proses PHI yang selama ini pernah dilalui? Ya, masih silakan. Terima kasih. Kami dari Serikat Pekerja SPSI PT Karuna yang ada di Bekasi. Ini permasalahan kami berhubung sampai hari ini nasib kami 406 karyawan di PT Karuna ini masih menggantung. Posisi kami secara hukum kami masih sah sebagai karyawan. Ini ada sekitar 406. Ini kami mulai aksinya dari tanggal 15 April kemarin sampai hari ini. Jadi berhubung dibukanya posko pengaduan THR oleh LBH Jakarta, kami waktu itu mendaftarkan ke LBH Jakarta. Jadi sampai hari ini pihak perusahaan kami ini tidak mau membuka pintu negosiasi dengan kami karena mereka akan mau bernegosiasi kalau kami mau masuk ke PHI. Jadi inilah sharingnya menurut kami, waktunya yang pas bagi kami untuk bertanya kepada rekan-rekan yang ada di sini, apakah langkah yang harus kami lakukan
karena posisinya sampai saat ini adalah bulan kelima kami melakukan aksi, dan ini juga bulan kelima kami belum menerima upah. Ini diawali dari aksi spontanitas. Kalau berbicara kita masalah PHI, jujur, kami sampai saat ini tidak pernah percaya kepada perangkat yang ada, terutama Dinas Tenaga Kerja. Ya, dan kami memang juga mempunyai perangkat Dewan Pimpinan Cabang SPSI, dan kami juga tidak percaya dengan DPC. Karena dari kasus 2012 sampai kasus 2014, ini ada kong kali kong antara DPC, Dinas Tenaga Kerja, dan pihak manajemen perusahaan. Nah, jadi ini menurut kami, apakah yang harus kami lakukan sebagai serikat pekerja yang ada di perusahaan? Terima kasih. Federasi baru. Terima kasih. Kami dari Kuba SPSI. Pertama, saya juga bisa menyarankan Bapak. Memang sih yang tadi diceritakan mengenai PH itu ada beberapa hal yang membuat kita juga miris melihatnya. Dan kita harus punya jalur-jalur lain, Pak. Pengalaman kami juga mengenai union busting. Kalau tadi dibilang union busting di pengadilan di PHI Serang diputus, nggak bisa mutus dia. Jadi harus berwajib. Jadi union bustingnya tidak diputus, tapi yang lainnya diputus. Itu bukan wewenangnya dia, alasan hakimnya itu. Kemudian juga memang sih kadang-kadang kita juga kalau jengkel sama hakim, kita nggak bisa merubah putusannya hakim, tapi bisa sedikit menyiksa hakim lah. Kita laporkan saja ke Komisi Yudisial. Saya berkali-kali saya laporkan kalau saya lihat putusannya tidak, tapi memang putusan tidak bisa kita rubah, tapi kehidupan hakim kita bisa rubah, Pak, supaya merasakan sengsaranya seperti kita juga gitu ya. Kemudian juga saya bisa sarankan lapor ke Komnas HAM, Pak. Nah, mengenai union busting saya juga, mengenai busting perkara saya sudah laporkan ke Komnas HAM. Tapi di situ jelas ada rekomendasi Komnas HAM yang menyatakan bahwa union bustingnya itu terindikasi sistematis, tapi juga nggak bisa hakimnya memutus, padahal sudah ada rekomendasi dari Komisioner Komnas HAM. Nah, yang juga ada beberapa yang tadi memang bahwa penguatan bahwa PHI ini juga terindikasi bisa dipakai oleh perusahaan juga untuk mengeluarkan putusan-putusan. Di kasus kami ada putusan yang tidak terbukti, tapi putusannya PHK dapat dilaksanakan karena pertimbangan hakimnya di kemudian hari terjadi disharmoni antara pekerja dan pekerja, antara perusahaan dengan pekerja. Padahal nggak ada undang-undangnya untuk di PHK, tetap alasannya disharmoni di kemudian hari. Jadi saya bilang ini hakim apa dukun, saya bilang bahwa dia bisa melihat gitu 6 bulan lagi kalau kita masuk, kalau di pekerjaan kembali nanti terjadi disharmoni. Nah, memang ada beberapa alternatif lain yang saya bisa sarankan juga, dan memang kita juga betul juga yang dibilang Bapak, nggak harus percaya Pak sama DPC, lihat juga orangnya. Banyak sekarang oknum serikat buruh yang cari duit. Ya, itu juga terjadi di kita gitu. Jadi nggak harus percaya. Jadi memang harus menyelidiki juga orang-orangnya itu seperti apa di situ. Karena bisa dipakai juga serikat buruh, banyak yang dipakai sekarang Pak sama perusahaan. Jadi dengan uang yang berlimpah dari perusahaan bisa pakai siapapun. Jadi memang harus juga kita berjuang, harus dikawal juga. DPC-nya harus dikawal juga oleh serikat buruhnya yang bermasalah. Jangan dilepas gitu. Berkomunikasi dengan perusahaan juga harus dikawal. Jangan dilepas. Itu pengalaman yang kita bisa berikan. Dan pakailah lembaga-lembaga yang lain kayak Ombudsman, kayak Komnas HAM, itu dipakai. Dan ya sedikit banyak ada efektifnya lah. Tapi kadang-kadang ada juga yang kita temui bahwa mereka juga nggak mau jeruk makan jeruk. Lembaga pemerintah menghukum lembaga pemerintah yang lain juga ada juga gitu. Ya, makasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas sharingan. Jadi memanfaatkan lembaga negara untuk mengawasi proses PHI itu juga suatu cara yang
harus kita laksanakan. Maksudnya harus kita inisiasikan dari sekarang. Misalkan kayak LBH Jakarta, sekali mengirim surat, itu tembusannya bisa sangat banyak, bisa sampai ke 9 lembaga negara yang lain. Itu harapannya apa? Agar setiap lembaga negara itu bisa saling mengontrol kinerjanya masing-masing. Demikian juga dalam unsur serikat, antara yang paling bawah, yang menengah, dan yang paling atas, harusnya itu bisa terjadi untuk kritik dan membangun. Nah, penelitian ini terlaksana atas dukungan dari BNCL Foundation. Kebetulan perwakilannya hadir di sini, Pak Esti. Pak mohon memberikan sepatah dua patah kata harapan bagi gerakan serikat buruh dan juga advokasi hubungan industrial ke depan. Mbak Eni, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, Bu, saya bukan orang yang praktis bergerak di isu perburuhan. Juga saya tidak pernah berpraktek di PHI, Mbak Eni, tapi saya coba beranikan diri untuk menyampaikan harapan saya. Saya mengikuti proses LBH Jakarta membangun indeks putusan ini ya. Dan harapan saya dari adanya indeks putusan itu bisa membantu rekan-rekan serikat pekerja dan juga buruh secara individual yang memang tertarik atau merasa perlu untuk mengawal reformasi peradilan, dalam hal ini khususnya adalah PHI, untuk kemudian mempelajari, membaca indeks itu dan kemudian bergerak gitu dari situ. Saya kira serikat buruh adalah satu entitas yang sangat penting dan diperhatikan, dan saya kira serikat buruh itu satu-satunya organisasi yang dikenal dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional yang punya collective rights. Selain itu hanya ada individual rights, tapi untuk serikat buruh itu dikenal collective rights. Karena itulah apabila serikat buruh mampu untuk mengawal proses reformasi peradilan, dalam hal ini adalah PHI, memaksimalkan institusi negara, saya kira akan ada perubahan yang cukup signifikan bagi gerakan legal advokasi yang berpihak pada buruh dan serikat buruh. Saya kira itu Mbak Eni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Esti atas masukannya. Jadi Bang Hamid, daripada serikat buruh dipersenjatai, jadi kita bersenjata untuk mendorong perbaharuan mekanisme PHI. Jadi kalau sudah dipersenjatai ya Bang ya, nanti muncul masalah baru. Nah, Bang Yusuf sebagai peneliti yang mengkoordinasikan penelitian ini dan proyek ini, mohon memberikan harapan terakhir di acara ini, tapi besok juga berharap lagi. Sebagai penutup juga. Temuan dari LBH sepadan teman-teman bahwa PHI jadi kuburan. Tapi teman-teman dibilang juga pada akhirnya kita terkadang harus memilih di yang paling terakhir gitu. Pupu ini 2000 berapa kasusnya, tapi setelah lama gitu akhirnya PSAS berakhir dan masuk PHI juga. Nah ketika masuk PHI ya kita mau harus bertempur butuh strategi. Memang hampir mayoritas putusan itu sangat buruk di Mahkamah Agung, tapi ketika kita mencari tulis yang baik itu ada. Misalnya saya pengen bilang, adakah kasus buruh di union busting oleh perusahaan, kemudian Mahkamah Agung memutuskan bekerja kembali? Ada, walaupun sangat jarang, tetapi kita bisa pakai. Misalnya ini halaman 108 ya, ini ada perkara di 269 PHI Jakarta Pusat dan 403 di kasasi. Ini Mahkamah Agung mengembalikan pekerja kerja kembali. Jadi ada putusan yang baik juga, dan kita bisa pakai dengan maksimal. Maka harapan saya maksimalkan indeks ini dengan semaksimal mungkin. Teman-teman bisa pakai kapanpun untuk apapun. Tapi hal yang sama juga ini bisa dipakai oleh pengusaha. Maka saya berharap ini jadi pisau mata dua. Saya harap teman buruh memaksimalkannya semaksimal mungkin, agar ketika berdalil di PHI kita bisa mengambil putusan terbaik di Mahkamah Agung dan menggunakan sebagai senjata buat kita. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih banyak Bang Isnur, dan penutupan dari Bang Isnur sekaligus mengakhiri talk show kali ini. Terima kasih banyak kepada seluruh hadirin. Saya kembalikan acara ini ke Oki sebagai MC. Terima kasih Mbak Eni selaku moderator. Sebelumnya tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Ya.
Menarik sekali acara pada hari ini, talk show kita pada hari ini sangat menarik ya. Baik, daripada kita tegang-tegang seperti ini, suasana juga tegang, setelah berdebat juga tegang kan, maka kita pada hari ini akan refreshing sejenak. Kita acara pada hari ini dilanjutkan oleh stand up comedy dari komunitas UI. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Bagus. Oh ya, di sini ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah? Atau ada yang pengen nikah lagi? Ada. Ya, jujur, gue mahasiswa tingkat akhir dan gue tuh pengen banget nikah. Cuma nggak punya modal. Tahu acara ini ada makan gratis, saya numpang nikah di sini, Pak. Biar irit gitu ya. Di sini launching buku, di pojok saya nikah gitu ya. Dapat souvenir pernikahannya buku, lumayan. Irit, bahagia. Cuma istri gua enggak, udah nikah, terus dia nuntut cerai, minta bantuan LBH. Gua kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Nyirit. Masya Allah. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk LBH Jakarta. Oh ya, 2014 itu adalah tahun politik ya. Kemarin kita habis melaksanakan pemilu dan salah satunya kita mencari anggota DPR. Betul? Ya cuman gue agak kesel aja gitu sama anggota DPR. Karena dulu-dulu itu perbuatannya nggak enak banget itu. Ada anggota DPR, dia bukannya rapat, malah nonton bokep. Tahu kan? Iya, nonton bokepnya di iPad lagi. Ini kenapa harus di iPad gitu ya? Atau jangan-jangan mentang-mentang iPad itu touchscreen, jadi kalau disentuh-sentuh berasa nyata kali ya. Itu aneh banget. Terus banyak banget yang nyalonin sebagai anggota DPR. Kenapa? Karena gaji anggota DPR itu gede banget. Gue cari di Google, gaji anggota DPR itu sekitar 60 juta. Bayangin 60 juta. Itu kalau untuk naik ojek ya, rutenya gini nih, Jakarta, Akhirat, Jakarta, itu 60 juta. Udah gua cek ke pangkalan ojek Cikini. Itu gede banget ya. Terus sekarang itu lagi ricu di kalangan DPR itu adalah pilkada langsung sama nggak langsung ya. Betul? Iya, pilkada langsung atau tidak langsung. Menurut gua alasan anggota DPR itu supaya pilkada itu tidak langsung adalah supaya irit. Lah kan yang bikin boros gaji elu ya. Ya kalau pengen ngirit mah gaji lo aja dipotong. Jadi gaji anggota DPR 500.000 sebulan. Jadi kan enak ya, anggota DPR sama mahasiswa nongkrongnya sama-sama di warkop gitu ya. Wah, enak, makan Indomie gitu kan. Enak. Terus yang paling gua kasihan dari pemilu kemarin adalah siapa? Wiranto. Gua kasihan banget sama Wiranto gitu ya. Dia udah bikin acara nyamar-nyamar gitu. Jadi tukang beca gitu, jadi angkot, supir angkot, tapi nggak kepilih jadi capres gitu ya. Ini kan kasihan banget ya. Ini gue curiga jangan-jangan Wiranto juga ada di sini nih. Nyamar, jadi kotak kue. Kasihan banget gitu. Oh ya, perkenalkan dulu, nama gua Hadi. Gua adalah mahasiswa UI 2012 dan gua senang banget. Gua mau cerita, gua senang banget bisa masuk UI karena waktu SMA itu gua nggak pinter-pinter amat. Gua peringkat 30 dari 40 orang. Tapi gua tetap nekat masuk UI karena niatan gua cuma satu. Gua pengen banggain orang tua gua. Tepuk tangan dulu dong. Pas pengumuman UI di internet, alhamdulillah gua keterima ya. Gua SMS mama gua, "Mah, alhamdulillah Hadi masuk UI." Niatnya sih mau ngasih surprise ya. Memang gua malah bilang, "Masa sih ya?" Ini ngeselin banget ya. Niatan mau ngasih surprise tapi nggak jadi. Ya udah gua balas lagi aja, "Maaf mah dibajak." Terus gua dikutuk gitu ya. Tapi itu yang paling ngeselin gitu. Tapi ada lagi orang-orang yang ngeselin zaman sekarang. Di sini ada yang pacaran, ada yang masih pacaran gitu yang belum nikah, atau yang udah nikah pengen pacaran lagi. Oh iya.
Iya, orang-orang pacaran zaman sekarang itu udah lebay-lebay banget, Pak. Lebay-lebay banget. Masih pacaran aja manggilnya udah ayah bunda, papi mami, umi abi, Jokowi Ahok. Itu apa gitu? Lebay gitu. Oh, ya. Cowok sesama cowok ya. Iya, Jokowi Ahok, jangan bapak ini. Aduh, Bapak. Limited edition ya. Adu pedang nanti, Pak. Iya. Gue walaupun kuliah di UI Depok, tapi gue itu mahasiswa asal kota Serang, Banten. Di sini ada yang orang Banten? Nggak ada ya? Sedih. Iya. Ya gue kesel banget gitu ya, kalau orang-orang udah nyebut kata Banten itu identik dengan yang namanya santet, telu, guna-guna. Itu gue kesel banget ya. Nih, gue mau konfirmasi aja di sini bahwa emang bener sih, emang bener gitu. Saking banyaknya ya dukun di Banten itu ya. Gue pernah makan di warteg, abis makan gue cuci tangan di kobokan, nggak taunya kobokan dukun, gue kobok-kobok. Saking banyak ya. Bertebaran dukun-dukun di sana tuh. Coba ke Banten di sana ya. Tapi Banten tuh keren, nggak punya gubernur ya. Iya. Tapi punya wakil gubernur yang mau jadi gubernur, Rano Karno. Sidul anak sekolahan, dia nggak jadi gubernur, jadi anak sekolah aja. Iya tuh, aduh gubernur gua korupsi gitu ya. Sedih. Padahal mukanya udah mulus kayak Syahrini, tapi di penjara, kasihan banget gitu ya. Iya benar. Aduh, tapi gua kasih tahu ya di sini ya, gua tuh pengen jadi mahasiswa itu karena tuntutan gua tuh cuma satu, gua pengen jadi orang sukses. Enggak. Tapi menurut gua jadi orang sukses zaman sekarang tuh udah enak banget, karena zaman sekarang itu udah zamannya zaman internet, betul? Iya, bahkan ya anak kecil zaman sekarang ya minta gadget tinggal minta sama orang tuanya. Beda dengan zaman gua dulu. Zaman gua minta PS aja harus disunat dulu. Iya. Itu baru dapat PS1 ya. Kalau mau dapat PS2 sunatnya 2 kali. Iya. Konon katanya sekarang udah ada PS4 ya. Jadi gua harus sunat berapa kali? Iya, habis Angry Bird saya ya Pak. Sedih gitu. Tapi ngomong-ngomong soal gadget nih Pak ya, sekarang tuh udah keluar yang namanya iPhone 6. Itu katanya gadget tertipis di dunia. Bener, gadget tuh sekarang udah tipis-tipis banget ya, saking tipisnya nih ya, sekarang gue suka ketuker mana gadget mana softtek gitu. Suka ketuker gitu. Mama saya aja suka ketuker gitu. Gadget ditaruh di sini, softtek taruh di sini. Suka ketuker, saking tipis ya. Tapi ngomong-ngomong soal softtek nih apa ya? Softtek itu sekarang udah berinovasi. Bener? Softtek itu sekarang udah ada sayapnya. Ini gunanya untuk apa nih sayapnya? Ini gue curiga jangan-jangan nanti ada kejadian kayak gini, ada cewek lagi PMS gitu jalan, tiba-tiba dia bilang gini, wah softtek gue mana? Wah anjing terbang. Dia ambil itu terbang. Gak ada gunanya sebenarnya, ada sayapnya gitu. Oh iya pembalut ya. Bapak pakai pembalut Pak. Oh iya, Pak, benar. Saya kurang paham masalah itu Pak. Cukup Bapak aja ya Pak. Ya Pak, ampun. Takut pulang dia apain ya. Aduh. Oke, di sini gue sebagai mahasiswa gitu ya, gue tuh pengen banget bikin seminar tentang bahaya narkoba. Karena menurut gue narkoba itu bahaya banget.
bahaya bagi pendidikan kita, masa depan kita, kesehatan kita. Narkoba itu nggak bahaya. Gua aja nih ya, nggak pakai narkoba. Kenapa? Mahal. Lagian kalau gua punya duit lebih nih ya, gua lebih baik ngasih ke pengemis. Wah. Biar pengemis yang beli narkoba. Oke, sekian nama gua Hadi, terima kasih. Kasih Mas Hadi. Ya. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan ada acara sesi simbolik peluncuran buku E2G dari perwakilan LBH Jakarta dan MAPI FAUI. Dipersilakan untuk kepada Mbak Tiwi selaku dari perwakilan LBH Jakarta dan MAPI UI untuk menyalakan sesi simboliknya. Ya, saya persilakan Dio dulu karena ternyata buku ini nggak bisa LBH ke Jakarta kerjakan sendiri kalau tanpa bantuan dari teman-teman MAPI. Silakan Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya, kalau kami dari MAPI juga sebenarnya sama juga. Kita nggak bikin selesai juga buku ini kalau tanpa bantuan teman-teman LBH Jakarta. Nah, mungkin harapannya juga kalau dari kami buku ini kita terbitkan bersama LBH Jakarta juga bisa jadi semangat, memberikan semangat juga buat para teman-teman kawan-kawan biar kita terus memberikan masukan juga ke kinerja peradilan, bahkan bisa mendorong juga pemboran peradilan agar ya peradilan PHI jadi makin baik. Yang tadi kita bisa bilang peradilan PHI jadi kayak lubang hitam, mungkin ke depannya dengan ada buku ini kita bisa memberikan pembaruan dan harapannya peradilan PHI bisa jadi suatu solusi, bukannya jadi suatu ancaman buat para kawan-kawan untuk menuntut hak-hak kita yang merasa dirugikan. Nah, itu harapan kalau dari kami buku itu. Nah, mungkin saya persilakan ke Mbak. Ya, terima kasih kami ucapkan sebelum disahkan peluncuran buku ini. Terima kasih kami ucapkan kepada The Asia Foundation, kepada USAID, kepada MAPI FAUI sekali lagi, dan terutama kepada para peneliti dan kontributor dari penulis buku ini. Mari kita berikan aplaus sama-sama. Dan teman-teman tadi dari talk show yang sudah dimoderatori oleh Eni, saya mengambil kesimpulan bahwa kita sepakat bahwa PHI itu tidak membawa harapan apapun untuk pemenuhan hak-hak buruh dan pemulihan hak buruh. Tapi sebenarnya seperti yang saya bilang di awal teman-teman, buku ini, penelitian ini, buku kasus-kasus ini tidak akan berguna apa-apa kalau kita buruh, serikat buruh, kita nggak sama-sama bergandeng tangan untuk memperbaharui sistem peradilan untuk buruh. LBH Jakarta dari 2006 sudah menulis buku tentang kami nggak sepakat dengan buku ini. Hari ini kami juga tetap dalam posisi tidak sepakat, tapi kami punya harapan, ada sesuatu pembaharuan yang bisa kita lakukan. Dan kami yakin itu berasal dari teman-teman buruh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Oke, kalau begitu langsung saja kami akan mensahkan peluncuran buku ini. Saya akan dan Dio akan sama-sama mengetok palu ini 3 kali dan saya minta teman-teman untuk berdiri dan sama-sama bertepuk tangan. Dengan begitu kami sahkan peluncuran buku membaca Pengadilan Hubungan Industrial dan David dan Goliath untuk perjuangan buruh ke depan.
Ya, terima kasih. Silakan duduk teman-teman. Ini buat buruh Indonesia. Ya, sekali lagi kepada rekan-rekan semuanya, hidup buruh! Hidup buruh! Baik. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Ya, baik. Langsung saja mungkin acara selanjutnya masih lagi kembali kepada band Four of Us, bukan Four Seasons kan? Lupa. Karena saya sering main ke Four Seasons, Mas. Baik. Mau lagu apa nih bawa sekarang? Bawanya lagu. Tunggu. Oh, udah nyala. Nyala ya? Mbak sering ke Four Seasons? Iya, Four Seasons. Oke. Oh, kode ya? Oke. Susah dong. Susah ya? Aduh jorok, sorry. Gak apa-apa. Lagu berikutnya, tunggu ya. Ini katanya kita ngantar rekan-rekan sekalian. Masih? Oke. Ganti mikrofon biar kerenan dikit. Kalah soalnya sama backing vokalnya. Mas, ini berikut ini lagu buat nganter rekan-rekan sekalian, buat nanti katanya ada snack apa makanan sih? Mana sih? Makan. Napas. Ini lagu dicampur-campur sedikit dari dua band favorit kami. Kita coba deh. Mari. Buatku sangat memikirkanmu, tapi kini ku ada di antara kalian. Ku akui ku sangat mengharapkanmu, tapi kini ku sadar tak akan bisa. Aku mengerti ini semua harus terjadi. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Ku akui ku sangat menginginkanmu, tapi kini ku sadar tak akan bisa. Ku akui ku sangat mengharapkanmu, tapi kini ku sadar ku di antara kalian. Aku mengerti ini semua harus terjadi. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa.
mencintaimu tak berarti bahwa aku harus memilikimu selamanya, milikku selamanya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski rasa cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta dapatkan telah terbiasa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski rasa cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Cinta terbiasa, cinta terbiasa, cinta terbiasa, cinta terbiasa, cinta terbiasa, cinta terbiasa. Terima kasih atas tepuk tangan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas, ya. Suaranya bagus juga, Mas. Iya, parah ya. Kapan bisa duet dong sama saya? Jangan. Kapan-kapan kita jalan berdua aja. Apain duet sih? Oke. Baik, rekan-rekan semuanya, karena kita sudah sampai di penghujung acara, di sebelah kiri sudah tersedia hidangan buat kita semua. Bisa sekalian untuk segera menyantap hidangan. Dipersilakan untuk hadirin semua untuk menyantap makanan. Ya. Selamat makan semuanya. Jadi kita masih nemenin kok rekan-rekan sekalian kalau misalnya lagi makan. Rekan-rekan dari SPSI dari Bekasi ya? Bekasi, UI. Ini semua anak Bekasi, Mas. Pak, kita rombongan Mas, rombongan Bekasi. Jati Kramat, Galaksi, Jati Asih. Ah, ini nggak penting, nggak usah disebutin. Bekasi juga. Nomor teleponnya berapa? Nggak boleh, boleh kan? Pekayan. Tadi Mas Dodo ya? Mas Dodo, Mas. Beberapa kali nyanyiin lagu ini. Gidra vokalnya, Gidra ini punya studio di daerah Bekasi, Galaksi, yang main keyboard, ngajar vokal, ngajar keyboard. Rekan-rekan yang anaknya mau les keyboard dan vokal bisa sama Gidra. Ini lagu dari Tulus, Gidra Rashid, With All of Us. Here we go. Kenal sejak lama,